Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan live pada malam ini, pada saat ini kita akan menunggu dulu nih. Saya menunggu dulu pertanyaan dari teman-teman mengenai dunia eh, tulis menulis. Teman-teman bisa menanyakan segala hal terkait eh, dengan dengan apa yang harus teman-teman tanyakan. Mungkin teman-teman ingin tahu mengenai dua tulis menulis, apakah mungkin dari kemarin teman-teman mengikuti live, atau juga teman-teman beberapa waktu lalu mengikuti live, atau juga mungkin ada beberapa video saya yang mampir di beranda teman-teman, dan teman-teman ada pertanyaan dari video tersebut, teman-teman bisa tanyakan ya di sesi live kali ini. Nanti saya akan coba jawab gitu. Jadi teman-teman tidak perlu harus bertanya sesuai dengan topik kali ini, ataupun menunggu nanti saya menjelaskan baru teman-teman bertanya. Jadi di awalnya teman-teman bisa langsung bertanya ya. Selamat bergabung Kak Lendong ya. Sekarang kita akan baru mulai Kak. Jadi seperti biasa saya membuka dulu, teman-teman kalau bilang ada yang ditanyakan bisa menanyakan di kolom komentar segala hal mengenai dunia tulis menulis. Saya akan coba jelaskan. Nanti jika semua pertanyaan sudah saya jawab, baru kita masuk ke pembahasan live kali ini gitu. Nah, apa namanya, pertanyaannya bebas ya, pokoknya mengenai dunia tulis menulis saya coba jawab. Nanti kalaupun saya belum bisa jawab, saya akan jawab di live berikutnya, live besok mulai jam setengah 10-an, atau juga saya akan buat videonya. Jadi nanti saya akan apa namanya, upload videonya, sehingga teman-teman kalau bisa sih follow akun saya ya, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan video tersebut di halaman beranda teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan jawabannya gitu. Demikian selamat bergabung Kak Gunico ya. Oke teman-teman, karena belum ada pertanyaan yang masuk, kita langsung mulai ya pembahasan kali ini. Dan nanti ya teman-teman kalau ditanyakan langsung tanya ya. Jadi jangan menunggu saya selesai menjelaskan. Teman-teman ada apabila ditanyakan baik terkait dengan materi live kali ini ataupun tidak, asal terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman bisa langsung tanyakan ya. Nanti saya akan jawab, baru saya lanjutkan lagi penjelasannya. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang sangat viral ya, yang sekarang ini sangat viral, yang sebetulnya terkesan tidak ada kaitannya dengan dunia tulis menulis gitu, tapi sebetulnya itu sangat erat kaitannya dengan dunia tulis menulis, di mana dunia tulis menulis itu kan adalah penyampaian pesan kan, penyampaian ide, penyampaian gagasan dalam bentuk tulisan gitu. Nah itu kasus viral ini sebetulnya sama sekali tidak terkait dengan dunia tulis menulis, tapi penyebabnya ataupun mendorongnya ataupun motivasinya itu terkait dengan dunia tulis menulis juga gitu ya. Yang mungkin teman-teman sempat dengar ya yang kasus di Bromo yang berapa waktu lalu ya, minggu lalu ada kebakaran hutan di sana ya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan foto prewedding ya waktu itu ya. Jadi WO-nya mungkin mau menciptakan kesan gimana lah, sehingga ya teledor ya, ceroboh membakar padang ilalang gitu. Padahal kan sekarang teman-teman tahu ya, kita sekarang musim kemarau ya. Memang namanya jangankan padang ilalang di Taman Nasional, kita di halaman rumah kita pun juga rumput kita kering mengering ya, apa namanya, tanaman kita juga kering gitu, dan namanya tanaman kering itu sangat riskan untuk penyebaran api. Nah, justru mereka malah membuat api gitu kan. Nah, sehingga akhirnya ya yang mungkin tadi mereka ekspektasi kebakarannya itu hanya sebentar, kemudian mereka padamkan setelah kegiatan foto prewednya selesai, akan tetapi malah tidak tertangani ya, sekarang malah melebar. Terakhir nggak tahu, saya dengar sih beberapa hari lalu 50 hektar ya, sekarang mungkin lebih menyebar lagi gitu. Nah, jadi ini sih apa namanya, walaupun ini tidak terkait dengan dunia tulis menulis ya, tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh pihak WO tadi ya, pihak wedding organisator tadi itu sebetulnya adalah ingin membuat suatu karya tulis juga ya teman-teman ya. Apa hubungannya antara foto prewed dengan sebuah karya tulis? Ya tentu ada ya, karena buat apa foto prewed itu ditulis ya, tentu apa dibuat sedemikian bagusnya, sedemikian indahnya, bahkan sedemikian nekatnya ya, akhirnya malah terjadi bencana ini ya, karena memang si ya baik mungkin dari pasangan pengantinnya ataupun juga WO-nya itu ingin membuat sebuah pesan yang menarik dari sebuah surat undangan ya, undangan pernikahan mereka, yaitu dengan pesan
yang ya sesuai dengan keinginan dari mempelai calon mempelai tadi juga dengan didukung oleh WO-nya ya. Nah, itulah mereka membuat entah saya nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas adalah mereka membakar-bakar itu mungkin mau menimbulkan kesan yang bisa memperkuat surat undangan mereka dan memperkuat kesan dari apa yang disampaikan di dalam surat undangan itu. Nah, itulah teman-teman kaitannya dengan dunia tulis menulis ya, karena walaupun itu adalah kegiatan fotografi, kegiatan videografi, akan tetapi tetap tidak bisa kegiatan video ataupun foto tersebut berdiri sendiri dalam sebuah surat undangan. Tetap harus ada masuk ke dalam suatu format yang namanya format surat undangan ya. Bagaimanapun sebuah desain itu dibuat, selamat bergabung Kak. Dan ya, kita sekarang sedang membahas, ya mulai masuk nih, saya sedikit buka clue-nya, yaitu kita akan membahas bagaimana kita menulis surat undangan ya. Nah itu kita buka tadi dengan kasus yang di Bromo itu, yang kebakaran hutan karena ada foto prewedding ya. Nah, tentu kenapa fotonya dibuat seperti itu, senekat itu ya, karena ada pesan yang disampaikan di surat undangan tadi ya, baik dalam bentuk gambar, visual, ataupun juga mungkin bisa jadi dalam bentuk kata-kata di dalam surat undangan tadi gitu. Nah, apapun yang tersirat dalam suatu tulisan di sebuah surat undangan ataupun yang tersurat dalam arti adalah terlihat dalam foto tapi tidak tergambarkan dalam tulisan, itulah sebetulnya adalah satu karya tulis juga ya teman-temannya. Mungkin ibaratnya kayak inilah, kalau teman-teman kita waktu kecil kan kita suka membaca selamat bergabung Kak Wong Gaiti ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai menulis surat undangan. Nah, sebetulnya surat undangan itu ya tadi kita akan bisa samakan dengan kita waktu kecil itu membaca cerita bergambar ya, cerita komik lah. Jadi artinya bagaimana sebuah gambar komik dan juga sebuah kata-kata di dalam dialog dalam komik tersebut itu bisa menyampaikan pesan gagasan dari penulisnya mengenai jalan cerita yang ingin disampaikan dari komik tersebut. Nah, sama dengan surat undangan, bagaimana sebuah foto dari foto prewedding dan juga misalnya sebuah desain dari sebuah surat undangan, serta mungkin di situ nanti ada tulisan-tulisan di dalam surat undangan, itu adalah suatu bentuk penyampaian pesan, dan itu adalah salah satu bentuk juga dari bentuk tulis menulis ya. Jadi mungkin sedikit saya ingatkan kembali teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa kalau teman-teman berbicara dunia tulis menulis, bahkan live sharing menulis ini ataupun juga sesi-sesi video saya mengenai sharing menulis itu tidak hanya membahas mengenai menulis sebuah novel misalnya ya, ataupun juga menulis sebuah sebuah buku non fiksi, akan tetapi menulis itu luas ya teman-temannya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai menulis cerita pendek, menulis skenario film, kemudian menulis sebuah puisi, kemudian kita juga bahkan menulis sebuah laporan ke atasan kita di kantor, itu adalah bentuk format dari tulis menulis juga gitu. Nah, itulah makanya saya juga terbetik ide akhirnya kenapa sesi ini kita membahas mengenai surat undangan, karena surat undangan sebetulnya adalah suatu karya tulis juga gitu, dan penulisnya itu bisa yang menuliskan atau membuat ide konsep dari surat undangan itu juga bisa disebut sebagai penulis ya, walaupun penulisnya adalah penulis surat undangan. Akan tapi bisa jadi nanti kita biasa nulis surat undangan, mungkin nanti kita bisa membuat cerpen misalnya, kemudian dari cerpen bisa berkembang lagi menjadi novel. Walau-alam ya, siapa tahu itu bisa terjadi gitu. Makanya kali ini kita akan bahas mengenai sama bergabung ke Arifastor ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai ya berbagai tips lah atau informasi mengenai kita membuat sebuah surat undangan gitu ya. Ya ini terus terang saya terbertik membuat ide live kali ini ya karena peristiwa di Bromo itu ya. Artinya kok sedemikian nekat gitu mereka melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas mengandung resiko, tapi mereka lakukan juga. Sebetulnya apa? Oh, ternyata mereka ingin membuat sebuah karya tulis dalam tanda petik, yaitu surat undangan pernikahan itu yang memberikan kesan yang mendalam, sehingga yaitu mereka membuat sebuah konsep yang ceroboh pada akhirnya ya. Jadi saya tidak ingin masuk ke kasus ini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa sedemikian pentingnya sebuah tulisan dari sebuah kartu undangan, dalam hal ini adalah kartu undangan pernikahan, sehingga ya akhirnya dapat terjadi musibah gitu kan. Ya walaupun ya kita sih secara umum ya memang tidak terjadi ya, di banyak tempat ya foto wedding ya berjalan baik-baik saja gitu ya, karena memang tidak terlalu nekat gitu konsepnya. Nah, tapi ya setidaknya itu menunjukkan bahwa sedemikian pentingnya artinya sebuah karya tulis yang mungkin hanya selembar kertas saja
mungkin saya ada contoh surat undangan ya. Nanti saya coba cari ya teman-teman ya. Saya tunjukkan lah nanti saya bisa jelaskan ya. Jadi hanya sekedar selembar surat, akan tetapi effort membuatnya itu juga sangat ini ya, sangat besar ya. Ya sampai ya itu tadi terjadi ya peristiwa hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini contohnya teman-teman ya. Ya ini sih surat undangan sederhana ya, nggak ada aneh-aneh seperti yang akan dibuat oleh wedding organization yang di Bromo itu. Tapi setidaknya ini ya hanya sekedar surat inilah, tapi akhirnya ya sampai jadi kasusnya kasus besar kan, bahkan menjadi musibah di ya musibah nasional karena terjadi di taman apa namanya taman nasional ya, ya sehingga ya apapun yang terjadi di sana bisa kita sebut musibah nasional gitu ya, apalagi melingkupi puluhan hektar bahkan mungkin sekarang udah ratusan hektar saya kurang ngikutin sih. Nah itu ya teman-temannya jadi sekedar pengantar bahwa undangan surat undangan pun tuh bisa masuk ke dalam topik pembahasan sharing menulis ya karena di sini ada tulisan ya teman-teman ya. Ya ini sih saya punya surat undangannya ya sederhana sekali ya tidak ada tulisan macam-macam tapi ini sekedar contoh aja nanti saya akan jelaskan ya ini kan sebenarnya ada tulisan juga teman-teman ya. Jadi ya kenapa dibuat tulisan ini, kenapa dibuat tulisan kalau ini kan ada ya karena muslim ya jadi ada ayat-ayat suci Al-Qur'an kenapa tetapkan di sini dan apa yang ditulis di sini itu sebetulnya ya teknik menulis juga gitu ya walaupun ya beda dengan menulis sebuah novel gitu. Nah itu teman-teman jadi kita mulai membahas mengenai panduan apa saja yang akan kita lakukan ketika kita akan membuat surat undangan ya terkesan sih ini hal-hal sepele ya teman-temannya artinya ya kita membuat undangan surat undangan saja gitu mungkin yang agak spesial kita membuat surat undangan pernikahan ya tapi ketika kita akan membuat surat undangan meeting di kantor kita ingin membuat surat undangan misalnya kita akan launching produk kita sebagai brand manager atau marketing manager kita membuat undangan ke klien-klien kita ke customer-customer kita untuk menghadiri acara launching ya kita ya biasa-biasa aja ya bukan suatu hal yang istimewa bahkan mungkin kita serahkan ke staff sekretaris mungkin atau bahkan ke staff junior untuk membuatnya gitu tapi sebetulnya disitulah inti sebuah kesan yang kita ingin ciptakan dari sebuah kegiatan gitu makanya ya jangan dianggap sepele juga ya tetap kita harus pelajarin walaupun terkesan apa yang kita pelajarin tersebut adalah hal-hal yang sepele ya. Selamat bergabung Kak Windy Edward ya. Kali ini kita sedang membahas dunia tulis menulis yang simpel-simpel aja itu mengenai menulis suatu undangan ya. Suatu hal yang sangat yang kecil, satu hal yang mungkin tidak dianggap penting oleh kita tapi ternyata juga bisa menentukan nilai, kesan ataupun bahkan keberhasilan suatu acara yang akan kita lakukan dengan kita membuat undangan tersebut gitu. Nah, itu teman-temannya. Jadi panduan dalam membuat surat undangan itu yang pertama adalah mungkin teman-teman sudah tahu ya mungkin ya saya ini saya bisa dikoreksi kalau salah teman-teman bisa menyampaikan juga di dalam ini ya selamat terima kasih Kak Windy ya semangat juga Pak ya Kak Windy semoga Kakak juga nanti kalau ada live semangat juga Pak Kak ya mungkin saya bisa diundang Kak biar saya bisa juga lihat ya Kak ya kapan-kapan ya Insya Allah. Nah ya demikian saya lanjutkan lagi nah ya nah sekarang panduan pertama dari kita membuat sebuah surat undangan itu adalah adanya judul dan juga kepala surat ya. Ini saya kasih contoh undangan sederhana aja lah. Kebetulan saya ada undangan nih di rumah ya. Undangan pernikahan tetangga aja saya coba. Ini kan ini teman-temannya ada the wedding of. Nah, itu kan ini berarti adalah judul dan ini kepala suratnya juga gitu. Jadi ini harus ada sih apapun bentuknya ya. Jadi desain kreativitas itu bisa bermacam-macam akan tetapi ya intinya harus ada judul surat gitu ya. Kalau kita bikin novel kan harus ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah perkenalan tokoh-tokoh novelnya. Nah, kalau kita membuat sebuah surat undangan ya pendahuluannya adalah kita membuat kepala surat ya. Nah, ini misalnya yaitu apakah undangan pernikahan, undangan apa namanya launching produk, undangan gala dinner ataupun juga misalnya undangan pesta sunatan gitu ya anak kita misalnya atau ini ya atau macam-macam lah ya itu bisa kita tulis di sini gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada salam pembuka ya. Salam pembuka sama lah kita membuat surat kan pasti ada salam pembuka kan. Ya kalau di ini ya ucapan assalamualaikum gitu ya. Kemudian apa namanya ya ada sedikit kutipan ayat suci Al-Qur'an sebagai pembuka yang menunjukkan bahwa surat undangan ini ya untuk surat undangan pernikahan gitu ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah isi surat. Ya, isi surat ya mencakup informasi penting ya dalam sebuah surat undangan. Itu ya ibaratnya sama dengan kita membuat novel. Isi surat itu adalah halaman
utama dari novel kita, yaitu kalau halaman utama dari sebuah novel intinya adalah konflik ya, konflik. Kalau misalnya itu novel roman, novel percintaan ya konflik percintaan. Kalau misalnya novel misteri ya konflik antara detektif dengan pelaku kejahatan yang kejar misalnya. Kalau cerita fantasi ya itu konflik antara si baik dengan si jelek apa si jahat gitu. Jadi sama kalau di novel adalah itu, kalau di konflik ya kalau di sebuah surat undangan ya isi suratnya bisa tujuan acaranya apa, kemudian tanggalnya kapan, lokasinya di mana gitu. Kemudian juga mungkin bisa jadi agendanya apa dan juga bahkan kalau ada dress code ya dress code-nya apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Eh Ya Pak Kak Windy, ya Kak, Bapak Kakak bisa lihat Kak ya buku-buku saya di 6 kelas 6 sampai 12 itu novel yang saya tulis, kemudian di 13 sampai 17 itu buku-buku marketing branding yang saya tulis ya karena kebetulan saya 20 tahun Kak di bidang apa bekerja di bidang marketing branding ya. Jadi saya bermulainya dengan menulis buku-buku marketing apa buku branding dan marketing sehingga akhirnya saya juga yang menulis buku-buku novel juga gitu Kak ya. Nah itu Kak ya, kira lanjutkan lagi. Ini apa namanya, selamat bergabung ke Olivia ya. Kita sedang membahas mengenai bagaimana kita menulis sebuah surat undangan ya. Suatu hal yang kecil, suatu hal yang tidak penting, akan tetapi bisa jadi hal besar juga ya. Kalau kita misalnya yang ya kejadian di Bromo lah, foto prewed untuk sebuah surat undangan pernikahan yang justru sekarang jadi musibah gitu ya. Menunjukkan bahwa sedemikian kuatnya sedemikian penting artinya sebuah surat undangan sehingga ya dibela-belain seperti itu gitu ya akhirnya malah jadi kasus polisi gitu kan ya. Tapi setidaknya kita semakin sadar bahwa surat undangan itu adalah hal yang penting gitu, bukan suatu hal yang ya formalitas sekedar ada tapi ya bagi beberapa pihak terutama yang sifatnya emosional itu adalah hal yang penting gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Tadi isi sebuah surat undangan itu ini ya, yang pertama adalah judul dan kepala surat. Kemudian yang kedua adalah salam pembuka. Yang kemudian yang ketiga adalah isi surat. Itu adalah inti dari isi surat gitu. Dan kemudian yang keempat adalah rincian kontak ya. Jadi bisa jadi kan adanya RSVP ya. Kalau teman-teman sering lihat di surat undangan itu ada RSVP. Ini bahasa Perancis sih. Kurang lebih respondes il vous plaît. Ya itulah. Saya nggak bisa bacanya tapi ya kurang lebih itulah teman-teman. Pokoknya bahasa Prancis ke RSVP itu. Saya baru tahu, saya pikir bahasa Inggris ya. Ya intinya ya adalah ini gitu. Intinya adalah informasi balik seperti apa gitu ya. Jadi misalnya oh saya bisa bersedia hadir, saya bisa apa namanya tidak bisa hadir yaitu disampaikan di RSVP gitu. Nah, itu sih yang keempat. Kemudian yang kelima adalah salam penutup ya. Kalau ini kan salam penutupnya ya ucapan salam ya, waalaikumsalam gitu ya. Bisa macam-macam sih itu tergantung suratnya ya. Surat bisnis mungkin bisa beda lagi, salam sukses atau apapun lah gitu. Nah, kemudian yang keenam tanda tangan. Kalau itu adalah surat yang sifatnya formal ya, misalnya surat ya tadi undangan launching produk ataupun juga undangan peresmian kantor ataupun juga undangan meeting pemegang saham misalnya yaitu pasti ada tanda tangan dari pihak yang berkepentingan gitu. Tapi kalau undangan pernikahan yang nggak ada tanda tangan ya paling adalah siapa yang mengundang itu keluarga siapa yaitu ya sebetulnya tanda tangan juga walaupun bukan dalam bentuk tanda tangan gitu ya. Nah, itu kemudian yang ketujuh lampiran ya. Lampiran itu bisa ya ini peta misalnya ya. Kalau misalnya itu acara misalnya undangan untuk acara rapat umum pemegang saham ya mungkin bisa jadi lampirannya sebuah buku ya, buku apa namanya prospektus ya, buku kinerja perusahaan tersebut dalam 1 tahun. Kalau itu misalnya lampirannya adalah apa namanya undangan untuk misalnya acara donasi, acara apa namanya acara amal ya mungkin dalam bentuk form kesediaan mengisi donasi macam-macam sih lampiran bisa diisi macam-macam gitu. Jadi itu sih teman-temannya simple aja sebuah surat apa namanya sebuah surat undangan itu apapun bentuknya. Nanti saya jelaskan ada 6 jenis surat undangan. Tapi apapun jenisnya itu pasti mengandung 7 unsur dari sebuah surat undangan. Yang pertama adalah judul dan kepala surat. Kemudian yang kedua adalah salam pembuka. Kemudian yang ketiga adalah isi surat. Ini isinya informasi penting mengenai undangan yang akan kita kirimkan gitu. Kemudian yang keempat adalah balasan kontak atau RSVP ya. Nah itu
konfirmasi kebersediaan hadir dari yang diundang. Kemudian yang kelima adalah salam penutup. Yang keenam adalah tanda tangan jika perlu ya, terutama surat formal, surat yang sifatnya resmi itu tanda tangan. Tapi kalau surat pribadi seperti surat pernikahan ya paling hanya sekedar nama yang mengundang gitu. Nah, dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran bisa macam-macam, bisa peta, bisa buku laporan performa perusahaan dalam 1 tahun, kalau itu undangan rapat umum pemegang saham, dan juga macam-macam teman-temannya. Ya, sesimpel itu sih teman-teman, tapi sesimpel itulah akhirnya itu jadi apa orang banyak melakukan effort keras untuk membuat surat undangan ya, sampai lagi ya saya balik lagi ke kasus yang di Bromo itu ya, sampai segitunya mengupayakan sebuah surat undangan pernikahan yang dianggap akan menarik ya, sampai terjadi musibah seperti itu gitu ya. Selamat bergabung ke karyawan ya, kita sekarang sedang membahas mengenai membuat surat undangan gitu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai unsur-unsur utama ataupun unsur-unsur pokok yang ada di dalam sebuah surat undangan. Itu bersifat umum, apapun jenis surat undangan yang akan kita tulis. Nah, sekarang kita pembahasannya bergerak ke pembahasan mengenai jenis-jenis surat undangan ya teman-teman ya. Ya walaupun teman-teman mungkin udah tahu ya, atau mungkin ya sekedar refreshing aja sih. Ya ini kan obrolan santai aja ya teman-teman. Kebetulan saya kali ini mau membahas santai aja lah, mudah nulis-nulis. Seperti kemarin saya udah bahas mengenai unsur meningkatkan unsur romantisme dalam sebuah novel roman. Itu kan ya berat-berat ringan lah ya. Bahkan minggu lalu saya bahas mengenai bagaimana membuat sebuah karya tulis ilmiah. Itu kan berat. Nah sekarang saya ingin bahas yang santai-santai aja lah gitu. Saya membuat surat undangan. Ini santai-santai tapi ya surat undangan itu sangat penting kan teman-teman ya. Jadi ya tetap kita harus bahas sebagai sebuah karya tulis gitu ya. Saking pentingnya itu tadi, saya ulangin lagi ya, ada kasus yang di Bromo itu hanya sekedar untuk membuat sebuah surat undangan pernikahan saja, membuat foto prewed saja ya sampai kebakaran hutan puluhan hektar ya. Ya begitulah gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, selamat bergabung ke Duta 78 ya. Kali ini kita akan mulai membahas mengenai jenis-jenis surat undangan ya. Ada beberapa jenis surat undangan. Tentu itu membuat isi dari sebuah surat undangan itu berbeda-beda. Bahasanya pun juga berbeda-beda. Informasinya pun juga berbeda-beda. Tapi tetap panduannya, urutannya ya seperti yang saya bahas di awal pembahasan tadi ya. Nah, sekarang kita bahas adalah mengenai undangan, apa namanya, jenis-jenis undangan ya. Ada beberapa jenis undangan. Yang pertama adalah undangan pernikahan, yaitu tuh ya seperti ini lah teman-teman, ini undangan pernikahan sederhana lah. Saya kebetulan saya ada di tetangga yang mengirim undangan ya. Saya buat contoh aja gitu. Ya bisa sederhana ini, bisa sekompleks. Ya mungkin teman-teman suka lihat ya undangan sampai ada beberapa halaman dari kertas hardcover, kemudian desainnya juga bagus ya. Apa namanya, foto prewednya juga ya pasti mahal lah ya mudah-mudahan nggak seperti yang di Bromo itu ya, jadi membuat suatu musibah ya. Tapi apapun suatu surat undangan pernikahannya itu intinya sama, yaitu untuk mengundang para undangan, para tamu yang terhormat, yang dihormati oleh mempelai ya, untuk ikut berbahagia bersama mereka merayakan perayaan resepsi pernikahan mereka gitu. Itu yang pertama ya, undangan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah undangan acara formal. Acara formal bisa macam-macam, misalnya acara kantor, itu tadi saya bilang ada acara launching, kemudian ada acara misalnya ada acara rapat umum pegang saham, itu adalah undangan-undangan acara yang sifatnya formal gitu ya, ataupun juga bahkan mungkin acara undangan RT aja deh teman-teman. Ada rapat RT misalnya tiap bulan, itu ada undangan, itu masuk ke dalam formal ya, walaupun ya itu lingkup tetangga kita ya, hubungan pribadi antar tetangga, tapi ya karena itu sifatnya adalah undangan organisasi ya, dalam hal ini organisasi RT, walaupun yang undangannya Pak RT tetap dianggap sebuah surat undangan formal. Itu yang kedua ya, surat undangan formal. Yang ketiga adalah jadi ya surat undangan formal tadi ya bisa macam-macam, bisa seminar pun juga masuk surat undangan, kemudian konferensi juga masuk surat undangan formal, bahkan acara gala dinner perusahaan pun yang ditujukan dari manajemen kepada para karyawan untuk merasa merayakan misalnya keberhasilan pencapaian target, ya itu pun masuk ke dalam sebuah undangan juga gitu ya, undangan formal gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah undangan secara informal. Yang acara undangan formal ya tentu yang sifatnya pribadi ya, ulang tahun, kemudian acara khitanan, kemudian juga ya acara pernikahan pun juga masuk ke dalam undangan
pribadi. Walaupun tadi undangan pernikahan dipisah ya, karena ya undangan pernikahan itu sifatnya khusus ya, ya mudah-mudahan selalu setahun seumur hidup sekali lah, makanya itu dipisahkan dengan undangan informal yang bisa berkali-kali ya. Ya mungkin ya kalau khitanan sih ya sekali seumur hidup ya, tapi kan ya satu keluarga bisa berapa anak laki-laki ya, jadi artinya satu keluarga bisa mengundang berkali-kali untuk acara khitanan gitu kan, ataupun juga ulang tahun, apalagi ya setiap tahun pasti ada gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah undangan bisnis ya. Kalau undangan bisnis itu ya lebih fokus formal, tapi yang sifatnya kepada kegiatan itu tadi. Kalau tadi saya bilang undangan untuk launching itu mungkin bisa lebih masuk ke dalam undangan bisnis ya. Rapat umum pemegang saham sepertinya lebih masuk ke undangan bisnis gitu. Ataupun juga mungkin undangan peresmian kantor baru, ataupun juga mungkin undangan pembukaan kerjasama perusahaan dengan perusahaan lain, itu masuk ke dalam undangan bisnisnya. Termasuk juga undangan meeting ya, undangan meeting dari dari manajemen kepada karyawan level manajerial, level direktur untuk datang ke meeting nasional misalnya. Walaupun itu mungkin hanya disampaikan melalui email, tapi itu juga masuk dalam undangan bisnis juga gitu. Dan yang kelima adalah undangan resmi pemerintah ya. Itu udah pastilah teman-teman tahu lah ya, undangan apapun yang dari pemerintah, baik itu ke pemerintah juga ataupun ke swasta, ke masyarakat, itu masuk ke dalam undangan resmi pemerintah. Dan yang keenam adalah undangan acara amal gitu ya, teman-teman ya. Selamat gabung Kak Eka Selamat ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai pembuatan undangan gitu ya. Nah, sekarang saya ulangin lagi ya jenis undangan ya. Tadi yang pertama kita sudah bahas panduan membuat undangan. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis undangan. Nah, jenis undangan adalah satu undangan acara pernikahan, yang kedua adalah undangan acara formal. Ya, tadi acara formal bisa seminar, bisa gala dinner perusahaan, bisa konferensi, dan juga macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah undangan acara informal, ya bisa acara ulang tahun, acara khitanan, dan pokoknya acara sifatnya pribadi lah ya. Kemudian yang keempat undangan bisnis, yaitu bisa jadi undangan peresmian kantor, undangan launching produk, maupun juga undangan, selamat bergabung Kak Ardi ya. Nah, sekarang bisa juga undangan, misalnya undangan acara ya launching produk bisa, kemudian juga misalnya undangan acara kantor lah ya, misalnya peresmian kerjasama dengan perusahaan lain, nah itu juga masuk ke dalam undangan bisnis gitu. Kemudian yang kelima undangan resmi pemerintahan, dan yang keenam adalah undangan acara amal gitu ya. Nah, itu teman-teman gambaran surat undangan itu tidak akan jauh-jauh dari itu semua gitu. Nah, masing-masing punya, walaupun tadi itu tetap menggunakan panduan yang seperti saya jelaskan di awal, kemudian juga masing-masing juga pasti ada intinya, ada pesan yang disampaikan. Seperti kita membuat sebuah novel pun juga ya kan pasti ada pesan yang disampaikan. Kita membuat surat undangan pasti ada pesan yang disampaikan, tapi tetap ada perbedaan antara keenam surat undangan. Pertama ya undangan pernikahan ya, jelas ya. Nah, kalau undangan pernikahan bahasanya relatif formal ya teman-teman ya. Ya walaupun ini cara pribadi ya, undangan pribadi, tapi bahasanya formal. Karena apa? Karena kan yang apalagi di Indonesia ya, yang menerima undangan pernikahan itu bermacam ragam ya, bukan hanya teman-teman dari si mempelai, tapi juga teman-teman dari orang tua si mempelai gitu. Bahkan mungkin kalau orang tua mempelai itu adalah orang penting, termasuk orang penting di suatu kota atau di suatu negara bahkan, ya tentu undangannya ditujukan juga kepada orang-orang penting yang lain gitu. Dan makanya walaupun ini undangan yang sifatnya pribadi, tetap harus membuat Sobat Babuk Aku Malaka ya, kita sekarang sedang membahas mengenai tips kita menulis surat undangan gitu. Dan sekarang kita sedang membahas mengenai undangan pernikahan ya. Undangan pernikahan itu bahasanya adalah bahasa formal ya, karena ya di Indonesia yang tadi kita juga mengundang teman-teman orang tua kita ya, jadi makanya ya bahasanya formal gitu. Nah, mungkin beda ya kalau di luar negeri, mungkin ada undangan pernikahan yang hanya misalnya sifatnya eksklusif, hanya mengundang teman-teman dari si mempelai saja, ya bisa jadi pakai bahasa ya bukan bahasa formal ya, bahasa pribadi ya, karena audiensnya targetnya adalah ya sesama seumur dengan si ini ya, dengan si mempelai ya, kedua mempelai ya, yang masih umur usia muda gitu, bahasanya bahasa muda, anak muda gitu ya, bahasa gaul gitu ya, bahasa milenial gitu. Nah,
Tapi ya kalau di Indonesia itu tadi umumnya yang diundang itu banyak segala kalangan ya, makanya dipergunakan adalah bahasa formal gitu ya. Kemudian kelengkapan dari sebuah undangan pernikahan ya tadi saya bilang ya, ada foto prewedding ya, yang bahkan dibela-belain sampai ya itu tadi ada kasus kebakaran di Bromo itu ya hanya sekedar buat ini ya apa namanya untuk sekedar untuk membuat sebuah foto prewedding ya. Jadi foto prewedding ya sama dengan kita membuat, saya contohkan adalah sebuah cerita bergambar ya. Jadi itu adalah memadukan antara tulisan dengan gambar sehingga menimbulkan kesan yang mendalam. Nah, kalau karena yang kesan yang ditampilkan dari sebuah surat undangan itu adalah kesan romantisme, kesan kesetiaan, kesan perjalanan janji suci dan segala macam terkait dengan itu ya, tentu foto preweddingnya akan mengarah kepada situ juga gitu ya. Intinya adalah bagaimana ya antara mempelai pria dan wanita itu saling mengikat janji untuk hidup bersama selamanya gitu kan. Nah, itu digambarkan dalam foto prewedding nanti dalam tulisan-tulisan yang ada di dalam sebuah surat undangan itu juga gitu ya teman-temannya. Kurang lebih itu ya. Nah, kemudian ini apa namanya ya, bisa juga ya ini saya ini baru ide ya teman-temannya, maksudnya bisa juga sebetulnya surat undangan itu dibuat dalam bentuk suatu tulisan pendek ya, sebuah cerpen ya. Ya mungkin membutuhkan beberapa halaman undangan ya. Jadi akan tetapi juga dibuat dalam suatu cerpen gitu. Cerpennya apa? Menceritakan kisah misalnya pertemuan sang mempelai ya ketika mereka pertama kali bertemu, ataupun juga kesan-kesan yang didapat oleh mempelai ketika mempelai itu saling mengikat janji sebagai sepasang kekasih lah ya, waktu nembaknya itu seperti apa lah, itu bisa dibuat suatu cerpen dan itu bisa dibuat dalam sebuah surat undangan sih. Ini sih baru ide saya aja ya karena saya biasa menulis ya, seperti yang saya yang saya pin ya di layar, teman-teman bisa lihat itu novel. Yang novel ini sebetulnya bercerita mengenai kisah pernikahan sih, makanya ya saya sering memberikan juga hadiah pernikahan baik untuk kolega ataupun juga untuk anak-anak dari teman-teman saya, yaitu dengan novel ini gitu ya. Jadi tapi juga bisa dibalik gitu, si mempelai itu mengirimkan sebuah buku kecil yang ada, tapi tentu harus desain dengan baik ya. Jadi tetap mungkin seperti surat undangan ini, tapi hanya bisa dibalik-balik jadi seperti brosur lah ya, ada beberapa lembar yang isinya adalah ya mungkin kisah cinta mereka, bagaimana perjalanannya ya, tentu dengan desain yang menarik, dengan foto-foto yang menarik juga gitu ya. Selamat bergabung ke Alisa ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai segala macam tips mengenai kita membuat sebuah surat undangan ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi foto prewedding itu bukan suatu keharusan sih, kita bisa menggantikannya dengan sebuah desain yang menarik gitu. Dan juga itu tadi bisa juga tanpa foto prewedding pun, foto-foto biasa saja, foto-foto mempelai tanpa harus susah payah kesana kemari menggunakan kostum aneh-aneh, kemudian juga harus terbang ke tempat yang jauh yang memerlukan biaya mahal ya, bahkan sampai menyebabkan kebakaran hutan di Bromo gitu kan. Tanpa harus itu pun bisa, itu foto biasa aja. Tapi yang penting dalam surat undangan itu selain desainnya menarik, juga kita buat tulisan gitu ya, cerita pendek seperti saya sebutkan tadi. Itu bisa sebagai pengganti foto prewedding ya. Kalau misalnya kita kalau mau foto prewedding harus sangat ideal, dan itu memerlukan biaya mahal dan waktu yang juga cukup memakan waktu ya apabila di luar kota gitu. Nah, jadi itu sih foto prewedding bukan sesuatu hal yang mutlak, buat sesuatu hal yang esensial, bahkan mungkin bisa digantikan dengan yang lain, termasuk mungkin membuat sebuah undangan itu sebagai sebuah buku kecil, sebuah buku cerpen mengenai kisah cinta dari mempelai, bisa itu ya teman-teman ya. Nah itu sih teman-teman ya untuk surat undangan pernikahan sih. Jadi ya sekedar ide saya aja ya sebagai penulis juga gitu. Nah, selamat bergabung ke Andri ya. Kita sedang membahas mengenai tips membuat surat undangan gitu. Nah, sekarang untuk surat undangan pernikahan ya tentu kita harus membuat detail acaranya lengkap ya. Yaitu tadi kalau perlu kita membuat sebuah cerita pendek mengenai kisah cinta mempelai itu dan didesain dengan baik dalam sebuah surat undangan. Jadi surat undangan itu juga seolah-olah itu sebagai sebuah buku cerpen lah ya, selain juga surat undangan gitu. Menarik sih, saya belum pernah lihat teman-teman ya undangan seperti itu.
mungkin ya teman-teman ada yang bisa mewujudkannya ya. Syukur kalau teman-teman sendiri yang menulisnya gitu kan. Jadi berarti benar-benar ceritanya itu pernah dengan romantisme, karena ya cerita teman-teman dengan calon pasangan teman-teman ya itu. Nah, itu yang pertama ya, undangan pernikahan. Nah, detailnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau undangan acara formal ya itu tentu ya namanya acara formal, acara seminar, acara gala dinner, acara konferensi tertentu, itu kan ya pasti bahasanya formal, karena yang datang pun juga orang-orang yang sifatnya formal ya, untuk kegiatan formal gitu. Kemudian ya karena itu harus ada kesan profesionalisme, ya harus dengan desain dan cetakan yang bagus juga gitu, bukan sekedar undangan fotokopian misalnya ya. Itu bahkan kalaupun undangannya digital pun juga teman-teman harus membuatnya dengan desain yang baik juga gitu, bukan hanya sekedar desain tempel ceplak-ceplok juga gitu kan, tapi juga desain-desain yang menarik ya untuk dilihat gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian juga ya jangan lupa teman-teman itu ya ada info logo perusahaan di situ ya, karena ya ini kan acara dari perusahaan ya. Dan RSVP jangan lupa, karena kan kita sebagai ya kalau pengundang ya dari kantor biasanya kita ingin tahu berapa yang hadir segala macam, karena terkait dengan persiapan yang harus kita siapkan dari sisi konsumsi, dari sisi akomodasi dan lain-lain gitu. Nah, itu yang kita harus pastikan adanya RSVP. Dan dress code ya, karena biasanya kan acara formal ini ya ada ke dress code biasanya ya, walaupun mungkin tidak ketat, tapi tetap agar ada keseragaman dari undangan yang hadir dari sisi pakaiannya. Makanya tetap dress code jangan lupa. Nah, itu undangan yang sifatnya formal ya. Kemudian ada acara informal ya, biasanya bahasanya bahasa santai ya, bahasa sehari-hari, karena yang diundang pun juga rekan kita sehari-hari, seperti nanti undangan ulang tahun ya, yang datang kan rekan-rekan kita gitu. Ataupun kalau undangan acara kita anak-anak kita misalnya, yang datang kan ya ini ya orang tua dari yang itu adalah teman-teman kita juga, orang tua dari temannya anak-anak kita gitu. Jadi ya bahasanya juga bahasa santai aja gitu. Dan ya kalau perlu dengan foto ya, walaupun biasanya sih kalau undangan hitanan gitu, saya cuma lihat atau foto ulang tahun ya cuma fotonya ya foto pas foto aja ya. Sebetulnya sih bisa dikreasikan sih temennya, walaupun nggak perlu seperti foto prewedding lah ya, nggak perlu sampai bakar hutan segala gitu kan untuk membuat sebuah foto ilustrasi dari undangan hitanan misalnya ya. Ya mungkin keseharian anak-anak kita lah gitu, foto-foto keseharian ketika kemudian ya foto foto dengan teman-temannya itu bisa sih. Jadi yang penting ada foto ya, sehingga tidak datar ya, tidak plain gitu ya. Ya saya tidak mengatakan ini kan undangan tanpa foto ya, ini plain sih enggak juga gitu. Tapi sekarang kan masanya ini ya masanya istilahnya multimedia ya. Jadi ya walaupun cetak pun juga harus multimedia, artinya ada gambar, ada tulisan gitu, ada desain gitu. Jadi nggak semata-mata hanya tulisan dan desain aja gitu. Nah, selamat bergabung Kak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana kita membuat tulisan dalam bentuk surat undangan gitu ya. Nah, itulah jadi kemudian yang kita di surat kalau yang sifatnya surat-surat undangan yang informal, yaitu ya bisa kita pergunakan bahasa humor misalnya ya, karena bahasanya lebih santai gitu ya. Dan ya intinya adalah ada sentuhan pribadi lah teman-teman ya. Nah itu sih dalam kita membuat sebuah undangan acara informal. Nah untuk acara undangan bisnis ya itu pasti ya bahasanya bahasa profesional ya, dan formal juga gitu. Kemudian juga kita tetapkan tujuan, kita harus jelaskan tujuan pertemuannya apa. Ini beda dengan surat undangan yang lain ya. Kalau tujuan undangan bisnis kan harus jelas. Misalnya undangan rapat umum pemegang saham ya tujuannya apa ya, untuk pembagian dividen kepada pemegang saham misalnya. Ataupun juga rapat misalnya undangan untuk acara launching suatu produk ya, undangannya adalah misalnya kalau kepada wartawan ataupun kepada rekan bisnis ya undangannya adalah untuk menyaksikan produk yang baru yang akan di launching. Jadi tujuannya itu harus jelas dalam sebuah undangan bisnis gitu ya. Dan juga yaitu juga dilengkapi dengan info-info penting lain gitu. Kalau ya tadi kalau misalnya undangan rapat umum pemegang saham mungkin disertakan juga dengan buku mengenai performa perusahaan dalam 1 tahun misalnya ya, walaupun itu juga bisa diberikan ketika si undangan itu datang ke dalam acara tersebut gitu. Dan juga jangan lupa ya teman-teman logo perusahaan ya, karena undangan bisnis ya pasti kan terkait dengan perusahaan. Jadi ya jangan lupa untuk mencantumkan logo perusahaan gitu. Nah
Kemudian untuk yang kelima adalah undangan resmi pemerintah, ya itu udah pasti ya bahasanya bahasa resmi ya, bahasa formal. Kemudian juga lambang negara atau logo instansi itu juga harus ada. Dan juga kan kalau misalnya itu acara besar ya, itu harus ada rincian keamanan dan protokolernya gitu ya. Apalagi jika menghadirkan tokoh VIP ya, tokoh VIP tingkat nasional misalnya kan menteri atau bahkan presiden atau wakil presiden, itu kan pasti ada clearance ya, clearance acara area gitu. Jadi pengamanan dan protokoler, nah itu harus dijelaskan juga dalam undangannya gitu, termasuk juga dress code ya. Jadi undangan resmi pemerintah biasanya lebih detail dan ada kaitannya dengan masalah keamanan dan juga masalah protokoler gitu. Nah, tipsnya ya kita jangan salah ya, karena ini undangan formal, yang diundang pun juga orang-orang penting ya kebanyakan ya, yaitu ya kita jangan sampai salah nama dan gelar ya. Kalau di satu undangan pernikahan salah nama gelar, orang masih bisa tolerir ya, orang ya oh ya cuma salah gitu kan. Tapi kalau di undangan resmi pemerintah mungkin bisa ya ada perasaan nggak enak ya jika menerima satu undangan resmi tapi salah nama atau salah gelar. Bahkan nanti ada kekhawatiran jangan-jangan ini undangannya salah alamat gitu, karena namanya beda sedikit ataupun gelarnya beda gitu kan. Nah itu akan menimbulkan ya sedikit kebingungan bagi yang diundang gitu. Nah demikian gitu ya. Nah kemudian yang keenam ya undangan cara amal ya. Cara amal ya bahasanya sih bahasa santai biasanya ya. Apalagi kalau diundang itu adalah orang-orang yang memang biasa hadir di acara amal yayasan ataupun organisasi sosial tersebut gitu, sehingga ya lebih santai gitu. Walaupun kalau yang diundang adalah orang-orang yang tidak biasa datang mungkin agak sedikit formal, tapi tetap walaupun bahasa santai atau formal, untuk undangan acara amal itu harus emosional ya. Istilahnya undangan itu harus menggugah orang untuk datang tuh niatnya ya untuk menyumbang, untuk memberikan charity, untuk memberikan donasi gitu. Berapapun yang akan diberikan, tapi ya bahasanya harus menggugah orang untuk melakukan charity gitu ya. Jadi ya itu sih teman-teman ya, kurang lebih bagaimana kita menerapkan 6 jenis surat undangan dengan konten yang berbeda-beda, juga dengan isi ataupun juga esensi suatu surat undangan yang berbeda-beda pula gitu ya. Nah kurang lebih itu ya, sudah 34 jam kita ya, dan kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Ini pembahasan, saya pikir pembahasan ringan, jadi ya gampang-gampang aja ya, simpel-simpel aja ya, ternyata lama juga ya. Nah 34 jam kita baru bicara mengenai yang pertama adalah panduan menulis surat undangan, yang kedua adalah jenis-jenis surat undangan, dan yang ketiga adalah segala hal dan tips terkait dengan masing-masing jenis surat undangan tadi ya. Intinya kita baru bahas 2 topik nih. Sekarang masuk topik yang berikutnya adalah kita akan membahas ini nih teman-teman. Jadi ada sekarang kan dunia berkembang ya, sekarang semua teknologi berkembang gitu ya. Bahkan ya sekarang kita bisa live di sosial media ini pun juga itu adalah perkembangan teknologi ya, sesuatu yang 5 tahun yang lalu pun atau apalagi 10 tahun yang lalu mungkin kita belum terbayang ya. Kita masih terbayang, belum ada terbayang kita bisa kita live dengan suatu perangkat gadget dan itu bisa disaksikan oleh banyak pihak gitu ya. Itu sesuatu hal yang kita tidak bayangkan. Nah sama dengan kita dalam surat undangan pun juga terdapat perkembangan terkait dengan teknologi ya. Sekarang surat undangan itu bisa dibuat dalam bentuk digital, tidak bentuk kertas gitu ya. Walaupun demikian ini juga plus minus masing-masing gitu. Jadi tetap walaupun sekarang sudah dunia digital, paperless sudah makin digaungkan, kita tidak menggunakan kertas tapi kita menggunakan format digital, tapi tetap ada di mana sebuah surat cetak itu tetap diperlukan ya. Jadi saya akan menjelaskan nih teman-teman bahwa masih ada juga nih beberapa, tadi kan saya jelaskan 6 jenis surat undangan ya. Nah ternyata masih ada juga yang dari beberapa dari 6 jenis surat undangan itu yang masih menggunakan kertas gitu. Bahkan mungkin selamanya tetap akan menggunakan kertas selama kita masih punya kertas ya, selama masih kita punya pohon di bumi ini ya. Karena kan kertas itu dibuat dari pohon, kecuali nanti kita bisa ada teknologi membuat kertas dari bahan non pohon ya. Nah itu yaitu adalah surat pernikahan ya teman-teman ya. Surat pernikahan itu adalah surat yang tidak bisa sampai saat ini ya tidak bisa tergantikan oleh sebuah surat digital gitu. Nah
kenapa kita masih menggunakan surat undangan cetak sementara dunia sudah berkembang dan berkembang ke digitalisasi ya. Itu ada beberapa alasan yang temennya kenapa kita masih menggunakan surat undangan cetak, terutama untuk surat pernikahan, undangan pernikahan. Itu yang pertama adalah karena sentuhan pribadi ya. Bagaimanapun seindah apapun desain sebuah surat digital, undangan digital itu tetap tidak ada kesan pribadi, walaupun situ tulis ya namanya kepada siapa, tapi tetap kita melihat itu sebagai sebuah ya inilah ya dikirim secara massal dan tidak kita tahu lah kalaupun ditulis sama kita itu juga ditulis secara otomatis oleh sebuah software ya, sehingga kita tahu bahwa yang ngirim pun juga nggak tahu dikirimkan siapa aja, tinggal masukin input nama kemudian langsung klik tombol kekirim semua gitu kan. Jadi sentuhan pribadinya tuh kurang gitu. Sementara kalau kita undangan pernikahan terutama dari sisi mempelainya itu kan dia ingin memberikan sentuhan pribadi dari undangannya yang mewakili rasa senang rasa bahagia mereka untuk mengundang tamu yang hadir untuk menghadiri juga acara bahagia mereka. Nah itu tetap perlu undangan yang sifatnya pribadi ya. Nah makanya jadi sentuhan pribadi itu masih ada dalam bentuk kertas ya, sesederhana pun sebuah surat undangan pernikahan ya. Dan belum bisa digantikan oleh digital. Belum ada digital yang bisa menimbulkan suatu perasaan emosional ataupun juga suatu sentuhan pribadi yang hangat, yang dekat seperti sebuah undangan bentuk cetak yaitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kesan elegan ya. Bagaimanapun seindahnya sebuah desain sebuah digital ya, kita hanya melihatnya sebagai sebuah produk digital ya di handphone ya. Sebuah produk ya kita lihat di handphone ya udah biasa aja di layar gitu, yang bisa hilang kalau kita tutup gitu kan. Nah sementara kalau kertas itu kan akan terus dipegang nih oleh ini gitu ya, akan oleh penerimanya, tetap dia lihat, dia langsung sentuh dan juga dia bisa simpan itu, sehingga akan ada kesan elegan gitu ya, karena bentuk elegan itu ya dalam bentuk kertas, dipengaruhi oleh jenis kertasnya juga, dipengaruhi oleh tinta cetaknya dan lain-lain gitu. Beda dengan di layar dan digital yang ya semuanya datar aja ya, nggak ada kesan elegan gitu, walaupun desainnya mungkin sangat bagus, sangat indah gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tidak ada keterbatasan teknologi. Jadi misalnya kita ingin mengirimkan undangan digital yang rumit, desainnya rumit gitu, sehingga mungkin harus membukanya dengan suatu software tertentu yang belum tentu semua handphone dari penerima kita punya software tersebut, ataupun juga mungkin jaringan internet di daerah penerima itu jelek sehingga untuk menerima sebuah gambar undangan digital yang besar kapasitasnya karena sangat banyak desain yang indah, yaitu juga nggak bisa bukanya ya. Karena saya juga 10 tahun yang lalu pun waktu ada kunjungan perjalanan dinas ke Sulawesi di ibu kota provinsi pun masih nggak bisa buka nggak bisa buka WhatsApp foto ya. Karena apa ya, dia masih waktu itu masih GSM gitu keluarnya, bukan 4G, belum ada, mereka belum ada 4G gitu ya 10 tahun yang lalu itu di ibu kota provinsi gitu. Nah gimana sampai ke pelosok kan. Sekarang mungkin sudah hampir semua 4G, tapi kualitas jaringannya kan juga pengaruh kan. Nah makanya itu sih jadi keuntungan menggunakan cetak, yaitu pertama adalah sentuhan pribadi itu kayaknya sulit digantikan oleh digital, kemudian juga sifat elegan itu juga sulit digantikan digital, dan juga yang ketiga adalah ada mengurangi resiko hambatan teknologi ya bagi penerima gitu. Nah kalau dari sisi keuntungannya jelas kalau kita menggunakan digital ya lebih efisien karena nggak perlu cetak kertas kan, kemudian juga mudah dikirim karena tinggal send semua terkirim gitu kan, walaupun jadi kesannya massal ya, kurang bukan ada sentuhan pribadi. Kemudian juga adanya ini ya kita bisa cantumkan link, misalnya alamatnya kita langsung link dengan Google Map misalnya, ditekan langsung keluar Google Map-nya gitu kan. Itu lebih bisa dibuat seperti itu kalau digital, dan juga ramah lingkungan ya karena nggak perlu cetak-cetak kertas juga gitu ya teman-teman. Nah itu sih ya teman-teman, ya 1 jam lah kita bahas ya sedikit gambaran mengenai membuat surat undangan ya. Nah ini saya rasa sih saya cukupkan dulu ya teman-teman untuk pembahasan ini, udah 1 jam. Ya sekedar saya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa surat undangan itu
adalah suatu karya tulis juga teman-teman. Jadi ya harus dibuat dengan sebaik-baiknya, bukan asal buat, bukan hanya copy paste. Karena apa? Di dalam surat undangan itulah sama seperti kita membuat novel itu ada gagasan, ada ide yang ingin kita sampaikan dan kita menyampaikannya dengan bahasa yang menarik, dengan dengan metode dan cara yang menarik. Nah, sama ketika kita membuat menarik ke sebuah novel, ya kita harus membuat suatu surat undangan itu juga dengan sangat menarik pula gitu teman-teman. Jadi ya kita tetap memperlakukan sebuah surat undangan sesimpel apapun surat undangan itu, seumum apapun surat undangan itu. Misalnya undangan meeting mingguan lah dengan tim kita, kita buat email, tetap kita harus membuat seolah-olah kita akan membuat suatu tulisan yang berkualitas tinggi, seolah-olah kita ingin buat novel, seolah-olah kita ingin buat buku. Ya karena apa? Disitulah terdapat pesan-pesan yang kita sampaikan. Bahkan kalau surat yang bersifat pribadi, undangan tuh ada kesan dan juga ada nuansa emosional yang kita sampaikan juga. Nah, makanya harus dibuat dengan hati-hati juga ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih sih itu ya teman-teman. Mungkin saya 5 menit ini saya ke depan ya, karena syarat dari live itu kan harus ada spill produk ya teman-teman. Saya tadi 1 jam ini nggak sempat spill produk ya. Jadi ya saya mungkin sekedar ini aja sih teman-teman mungkin yang saat ini baru mau mulai live, kemudian juga teman-teman yang atau bahkan udah live tapi masih bingung harus menyiapkan alat-alat apa aja, ya teman-teman bisa lihat ya dengan live saya ini dengan kualitas seperti ini itu didukung oleh sebuah tripod ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang belum punya tripod bisa ada pertimbangan teman-teman untuk teman-teman mau live ya, teman-teman harus punya tripod sih. Kenapa teman-teman harus punya tripod ya? Karena kalau teman-teman punya tripod, teman-teman bisa lihat ya gambar saya ini stabil kan ya, karena handphone saya dipegang oleh tripod gitu, bukan oleh tangan, sehingga tidak goyang-goyang gitu. Paling yang saya goyang-goyang teman-teman ya. Tapi kalau ininya handphone saya tidak goyang-goyang gitu. Dan juga didukung oleh tripod itu ada sebuah lampu teman-teman, namanya lampu ring light yang teman-teman lihat tuh. Kalau di ini kan saya pin ya teman-teman, kan ada lampu bulat di atas tuh, itu lampu LED. Nah itu lampu untuk penerangan live. Kenapa? Kalau kita menggunakan lampu ruangan itu masih kurang terang teman-teman ya. Lampu saya di atas ini mungkin sekitar 9 watt ya, tapi ya masih, walaupun ruangan saya tidak terlalu besar ya, mungkin sekitar 4 kali 5, tetap kurang terang gitu. Tetap harus bantu oleh lampu ring light ya. Coba saya matikan teman-teman. Nah kan terasa kan sangat gelap sekali kan. Nah makanya untuk menghasilkan gambar yang bagus teman-teman harus punya lampu ring light ya. Coba saya nyalakan lagi. Nah kan beda teman-temannya. Tentu teman-teman lebih menarik melihat suatu live dengan penerangan yang baik gitu ya, dengan gambar yang tidak bergerak-gerak gitu. Nah sama teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua adalah, itu sih wajib teman-teman harus punya ya, harganya juga nggak mahal kok, nggak nyampe 60.000 kan. Kayaknya sepertinya sih teman-teman harus ini ya berusaha agar ada budget segitu, karena itu sangat vital ya, sangat penting sekali bagi kita membuat sebuah sebuah live yang menarik ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Nah kedua, kalau teman-teman sudah punya ring light dan tripod, nah, teman-teman bisa nih menambahkan sebuah alat lain. Jadi kan ada dua syarat penting untuk sebuah konten itu menarik untuk dilihat, dan juga sebuah live itu menarik untuk dilihat gitu, sehingga orang bisa melihat cukup lama gitu ya. Yaitu yang pertama tadi, adanya tripod dan ring light ya. Jadi gambarnya secara gambar, kualitas gambar bagus, stabil dan bagus, terang. Dan yang kedua adalah kualitas suara ya teman-teman ya. Nah kualitas suara ini adalah dibantu oleh sebuah mikrofon wireless ya teman-teman ya. Memang bisa teman-teman pakai mikrofon dari mikrofon handphone teman-teman ya. Itu setiap handphone teman-teman apapun pasti punya mikrofon. Tapi ya mikrofon di handphone teman-teman itu nggak sensitif biasanya ya. Apalagi ini jarak saya dengan handphone ini sekitar 1 meter. Tentu akan sangat pengaruh ya kalau saya tidak menggunakan mikrofon wireless gitu. Nah, coba teman-teman saya coba copot ya nih. Nah itu jadi itu sih teman-teman. Artinya teman-teman harus menggunakan mikrofon wireless ya, supaya suara teman-teman itu bagus gitu ya. Jadi dua itu teman-temannya, untuk menghasilkan gambar yang bagus, untuk menghasilkan suatu live yang bagus, teman-teman harus memperhatikan kualitas gambar, yaitu adanya ring light dan juga lampu, dan juga adanya tripod. Yang kedua adalah teman-teman harus menggunakan mikrofon ya. Kenapa? Mikrofon sebetulnya ada wireless dan tidak wireless teman-teman. Tapi kalau yang
wireless itu lebih praktis. Karena apa? Ini kan saya jarak 1 meter nih. Kalau pakai kabel sangat riskan ya, bisa-bisa nanti handphone saya ketarik kalau saya bergeraknya terlalu aktif gitu, dan bisa jatuh bahkan tripodnya gitu kan. Nah, bahkan ya bisa kacau ini kita ya, live kita bahkan mungkin bisa kena pelanggaran gitu. Nah, sementara kalau wireless kan aman ya, mau bergerak seperti apa aja, apalagi teman-teman yang misalnya live fashion gitu yang harus bergerak dari satu baju ke baju yang lain yang ada di gantungan, itu kan kalau kabel sangat riskan ya, makanya perlu untuk punya yang wireless ya teman-teman ya. Nah, mikrofon wireless itu yang makanya teman-teman harus punya sih gitu. Hanya ada bermacam-macam teman-teman. Kalau saya sih menyarankan yang saya pakai ini adalah NTW TNW N8 ya, N9, tapi itu kan harganya sekitar 300 ribuan, tapi kualitasnya sama dengan mikrofon wireless yang 2 jutaan. Sebetulnya sih worth it ya teman-teman, kalau emang ada budgetnya teman-teman bisa pakai yang itu gitu. Tapi kalau teman-teman rasa terlalu mahal ya ada juga sih ini ya, apa namanya, yang lebih murah ya, TNW juga yang A8 itu 190-an gitu. Jadi ya masih terjangkau lah ya. Bahkan yang ini dia ada chargernya langsung di casingnya sih, seperti ini ya, bentuk yang kita pakai untuk telinga itu ya kan, itu apa namanya, casingnya itu bisa untuk charger, sama kalau yang TNW A8 ini juga bisa buat charger sih. Nah, jadi itu sih ya teman-temannya, dua alat ya rekomendasi saya lah ya sebagai penutup dari live kita mengenai menulis surat undangan ini, yang rekomendasi saya ya yang paling teman-teman harus punya adalah ring light dan tripod, dan kemudian 2 adalah mikrofon wireless ya. Mikrofon wireless itu sih kalau teman-teman ingin kualitas live teman-teman bagus ya harus seperti menggunakan itu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya kalau teman-teman kan kadang masih masih bingung live, masih banyak diemnya, kemudian bingung harus bergerak seperti apa, terutama kalau barang-barang teman itu barang-barang teman spill itu barang-barang kecil ya, nggak harus hanya bisa cukup di meja ya. Sehingga teman-teman kan bingung harus bergerak seperti apa gitu. Nah, itu kan bisa jadi oleh kamera itu ditangkap sebagai tidak ada gerakan, tidak ada suara di dalam layar ya. Nah, itu kan bahaya teman-teman, dalam jangka waktu tertentu hanya 1 menit bisa kena teguran kan, karena dianggap live-nya tuh nggak ada kegiatan. Nah, untuk membuat suatu adanya kesan gerakan ya bisa dibantu oleh satu alat ya, bisa oleh alat ini teman-teman, ini lampu RGB. Ini membantu seolah-olah kalaupun teman-teman dalam posisi diam atau tidak bergerak, tapi ada yang bergerak, itu lampu ini gitu ya. Jadi membantu teman-teman untuk ya terhindarlah dari teguran ya, karena teman-teman mungkin ya karena baru belajar live masih kurang aktif gitu. Yang kedua adalah ini teman-teman, meja putar ya. Kalau lampu RGB teman-teman bisa lihat yang saya coba spill, harganya ya nggak mahal, nggak nyampe 50.000 ya. Itu tapi ya fungsinya sih terutama teman-teman yang baru belajar live sih penting sih gitu, dan juga menambahkan keindahan juga ya estetika dari sebuah live ya, karena ada lampu yang bergerak, apalagi kalau ada lebih dari satu ya. Tapi itu sih tergantung ya teman-temannya, tergantung selera teman-teman sih. Nah, yang kedua adalah ini teman-teman, meja putar ya. Meja putar ini penting ya, lagi-lagi ini menambahkan kesan gerakan ya. Jadi kalau teman-teman nggak bergerak cukup lama, itu tetap dianggap ada gerakan di layar ya, sehingga ya teman-teman mungkin insya Allah nggak dapat teguran gitu ya. Nah, selain itu juga bisa untuk men-spill produk-produk yang teman-teman unggulkan gitu kan. Teman-teman mungkin banyak ya produk-produk yang teman-teman ingin live kan, tapi ada beberapa produk unggulan yang teman-teman yakin nih ini pasti banyak yang CO nih, ini pasti laku nih. Nah, teman-teman barang-barang yang teman-teman yakin banyak peminat, banyak yang CO itu bisa taruh di sini teman-teman. Jadi penonton itu bisa lihat terus gitu, sehingga secara nggak langsung tuh seperti mengundang penonton untuk melakukan CO ya. Beda kalau teman-teman taruh di satu tempat yang ditumpuk-tumpuk gitu, itu mungkin kurang menarik ya. Seperti contohnya inilah, saya misalnya mau meng-highlight menunjukkan buku ini gitu ya. Nah, buku ini kan